Warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Oke teman-teman, aku sebelum sarapanku di Taiwan ya teman-teman. Tadi aku sudah sarapan roti 1 potong dan udah minum meja ini tadi penuh, terus sudah aku minum setengah dan ini aku tambah air panas biar nggak terlalu manis ya teman-teman. Dan habis itu teman-teman, aku makan nih telur kukus yang sudah aku penyet-penyet pakai sambal bawang vs sambal pecel. Nah, seperti ini teman-teman, makanku di Taiwan tidak lepas dari namanya sambal alias cabai ya. Jadi bosku selalu menyediakan melimpah di dalam kulkas teman-teman, 1 kantong kresek. Nah, ini stokku sudah menipis teman-teman. Tinggal dikit. Mari kita cek ada seberapa. Dan ini tadi hari Minggu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi hari Minggu dan ini nanti bosku saatnya beliin cabai lagi. Nah, ini cabai dari sebelum aku pulang cuti, sebelum bulan 8 ya teman-teman ya, berarti ya sekitar bulan 8 mungkin hari Minggu apa gimana ya itu. Pokoknya aku tuh pulang tuh hari Sabtu tanggal 5 bulan 8 2023 balik Taiwan lagi Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023. Terus masih sedikit ini teman-teman, jadi awet ya teman-teman karena aku cuti pulang. Nah, hari ini saatnya aku beli lagi teman-teman. Setiap hari seperti ini teman-teman, makananku sambal, tidak lepas dari sambal teman-teman, karena makanan seenak apapun tanpa pedas itu aku nggak selera makan. Jadi bosku tuh tahu teman-teman, biasanya kalau aku diajak makan di resto atau rumah makan restoran itu aku bawa cabai sambal bawang dari rumah teman-teman. Jadi aku tuh bawa bekal dari rumah sambal bawang dan bawa sendok juga, kalau nggak lupa bawa sumpit. Dan ini spesial aku sendiri yang beli teman-teman, aku beli sendoknya juga. Kalau ini sumpit pasangan sendok ini dan ada lagi 1 sendok. Dan kayak gelas ini khusus aku pribadi yang pakai teman-teman, cangkir ya. Nah ini juga. Jadi aku tuh spesial gitu loh teman-teman, pakainya nggak mau gonta-ganti. Nah sarung bantal teman-teman, padahal sudah disediain bosku cantik-cantik ya. Aku beli sendiri 6 pasang teman-teman, 2 kali 3 berarti 6 pasang ya. Nggak tahu teman-teman, sudah terbiasa gitu ya, jadi apa pakai udah pakainya punya sendiri gitu, terbiasa. Dan seperti ini teman-teman, satu hari itu aku makan sambil, kalau pagi aku sarapan pakai telur seperti ini biasanya Sabtu Minggu, karena bosku kan di rumah ya, Sabtu Minggu kita sarapan bersama gitu loh teman-teman. Kalau hari Senin sampai Jumat nggak pakai telur, yang pakai boleh sih tapi aku nggak suka pakai. Biasanya pakainya cuma hari Sabtu Minggu, hari libur bos. Dan hari libur bos Sabtu Minggu dan hari libur lainnya teman-teman justru Merdeka 45 teman-teman. Biasanya jam segini belum bangun teman-teman, masih tidur. Ini jam 7.53 sarapan lebih awal teman-teman, karena bu bosku sekarang pagi-pagi sudah bangun ya, jadi aku disuruh bangun bu bos. Tapi kalau aku pribadi teman-teman, dari subuh itu sudah bangun, sholat subuh, terus biasanya sholawat, dikir sholawat ya, terus habis itu sambil nunggu matahari terbit sholat duha. Habis itu sama bosku dipanggil, ini tadi juga gitu, dipanggil disuruh bangunin bu bos. Nah aku sebutkan bu bosku di depan gitu, dia makan roti teman-teman ya. Nah, dia makan roti sudah habis, tinggal menunggu minum naija masih panas dan obat. Nah aku seperti ini teman-teman makannya. Jadi kalau pagi aku makannya pakai telur ya pakai sambal seperti ini, dan nanti siang kita makan lagi, aku bikin sambal lagi 1 layah, dan malam habis teman-teman ya, dan nanti malam aku bikin sambal lagi 1 layah, seperti itu teman-teman. Andaikan sisa cuma sisa sedikit tinggal nambahin gitu. Nah luar biasa teman-teman, padahal ini teman-teman cabai Taiwan ini pedesnya bukan main teman-teman. Apalagi kalau orang nggak suka pedes nih, dah langsung bolak-balik ke kamar mandi, pedes banget ya cabai Taiwan itu. Mau kalian teman-teman, lain dengan cabai di Indonesia ya, cabai di Taiwan 1, 2, 3 jah pedesnya jam nangis-nangis. Kalau di Indonesia kita makan cabai banyak pun nggak pedes-pedes banget gitu loh ya. Nah kalau di sini teman-teman seperti ini pedesnya bukan main teman-teman. Jadi ibaratkan ada daging sapi, daging ayam, daging kambing, kalau nggak ada sambal atau cabenya gini nggak selera makan teman-teman. Jadi aku makannya cuma sedikit gitu udah terasa kenyang. Kalau ada sambal gini semangat aku makannya. Kalau cocok lauknya tambah lagi. Seperti itu teman-teman. Bosku sampai paham teman-teman, kalau aku tuh diajak ke restoran lupa nggak bawa sambal bawang dari rumah, bosku yang sibuk
minta-mintain sambil ke pelayan restoran. Terus kalau menu sih selalu dipesenin ya teman-teman, menu yang pedes. Biasanya kesukaanku tuh apa tuh, daging sapi pedas yang dikasih kayak kacang gitu, kacang tanah, terus cabai dipotong-potong gitu. Nah seperti itu selalu dipesenin, sama ayam yang dikasih cabai potongan pedas sama kacang tanah. Bosku tidak lupa selalu mesenin menu kesukaan yang pedas. Selain dimintain sambal ke pelayannya, teman-teman pelayan restoran. Kalau aku lupa nggak bawa dari rumah, jadi bosku tuh sibuk gitu loh, panggil-panggil. Nanti kalau panggil-panggil petugasnya itu loh, penjaga resto gitu loh, pelayannya. Terus nanti kalau pelayannya tuh lupa, terus makanan kan sudah ditaruh di meja, kita siap makan bersama gitu teman-teman. Terus sambelku belum datang, belum dikasih, belum diantar, bosku tuh jemput, tahu nggak, jemput ke tempat kasir, terus laporan katanya sambelnya cepat diantar ya, itu mau makan katanya, ART itu mau makan katanya. Kadang itu dibawa sama sama bosku, diantarin ke aku, ini sambelnya, ya udah aku makan. Jadi makanan banyak datang tuh kalau belum ada sambel ya udah aku tenang saja. Terus bosku itu tahu, terus berdiri, terus manggil pelayannya, disuruh cepetan diantar gitu teman-teman. Bosku itu baik orangnya teman-teman. Jadi intinya dulu itu saat aku dihina rekan bisnis online tuh teman-teman, atas kerjaanku TKW, katanya kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kelas terus jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibarat ketai atau tinja yang sudah aku injak kakiku, sudah tidak ada harganya lagi. Terus lagi teman-teman ya, ruko pas-pasan, intinya banyak ya, hinaan untuk aku teman-teman. Itu 2017 bulan 12. Teman-teman, sebenarnya aku sebelum jadi TKW Taiwan teman-teman, aku sudah bisa mewujudkan cita-citaku, mempunyai usaha sendiri, sukses di usia muda dengan modal 50.000, terjatuh di usia muda gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Aku menjalankan usaha di bidang baju, sepatu, sandal, tas, keliling 1 hari 2 kali, dari nggak bisa apa-apa sampai bisa mewujudkan cita-cita. Dari modal kepercayaan aku bisa berdiri sendiri. Modal kepercayaan 50.000 itu bukan uang sendiri, uang tante. Aku sodorkan ke bos besar yang aku ceritakan, yang aku kenal saat jadi sales. Diberi kepercayaan, pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri, mempunyai modal yang cukup. Akhirnya aku jadi penyetor kredit pengekes. Awalnya cuma baju teman-teman, jadi aneka macam. Terus memegang 20 desa area ekonomi Kota Reok. Udah aku jadi tadinya cuma baju, menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, terus jualan sayur fresh dari hasil pertanian sendiri dan kulaan dari pertanian. Terus di rumah jualan sembako lengkap. Dan selingan sore kalau aku nggak keliling bidang baju, sepatu, sandal, tas ya teman-teman ya, itu aku jualan menu lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, jajan anak-anak. Nah dengan tujuan apa? Karena orang desa itu kalau dihutangin, dikreditin tuh teman-teman ya, model baru itu seneng ambil, jadi hutangnya numpuk-numpuk. Jadi dengan tujuan aku untuk menghindari biar nggak numpuk hutangnya, biar keluar dulu uangnya. Jadi aku kasih selingan jualan menu gitu untuk hiburan. Tapi aku ya bawa tagihan uang baju catatannya orang-orang yang belum pagi aku tarik belum keluar gitu teman-teman. Aku cari lagi gitu. Jadi sekalian jalan tidak rugi bensin. Dan nanti pulang kita sambil bawa dagangan. Berhenti di pertanian, ada petani panen gitu, aku datangi gitu. Jadi PP kita itu menghasilkan uang, dapat uang gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi aku dulu orangnya nggak gengsi teman-teman. Di usia muda 22 tahun, anakku usia 1 tahun, aku ajak keliling, aku gendong. Panas-panas, hujan-hujan, itu perjuanganku. Jadi di saat direndahkan rekan bisnis online atas kerjaanku TKW, kerjaan kamu TKW babu lah intinya gini, kan aku TKW ya. Terus dia bilang kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, seperti yang sering aku ceritakan tuh. Itu sebenarnya itu teman-teman, aku sudah mempunyai usaha sendiri, bisa mewujudkan cita-cita, beli sawah tanah gabung kakak, walaupun uangku tidak seberapa, setidak-tidaknya pakai uang aku bekerja keras jalankan usaha itu. Terus bisa mewujudkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis, di tanah ibu mantan suami. Intinya bikinnya gotong royong lah teman-teman ya. Jadi gotong royong intinya. Ya mantan suami, ya aku, ya orang tua, intinya seperti itu.
gitu teman-teman. Jadi intinya aku makan tidak harus beli, tanam di sawah sendiri, kayak makan nasi, sayuran, nggak harus beli di pasar, cukup beli tahu, tempe, ayam, ikannya saja, seperti itu. Dan tidur tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidur nyenyak di rumah sendiri, tidak harus mikir bayar kontrakan, terus tidak dimaki-maki orang karena di rumah kita sendiri bebas mau ngapain ya, mau tidur sampai malam, mau pagi dur ya, ibaratkan ya, kita nggak ada yang larang, mau rumah dibersihkan mau nggak ada yang komplain. Dan ternyata orang yang menghina aku saat itu rumahnya masih ngontrak, teman-teman. Nah begitu, jadi kita tidak boleh merendahkan, menghina sesama atas dasar apapun, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, profesi, karir, dan lain sebagainya. Karena kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara kita di hari esoknya. Bila Allah berkehendak itu mudah loh teman-teman, tinggal kun fayakun saja. Apa yang Allah kehendaki sedetik pun bisa terjadi. Kekayaan, kecantikan, kegandengan bisa hilang sekejap. Nah, karena aku ngomong seperti ini apa? Aku sudah mengalami. Di saat aku sudah mengalami di titik yang aku inginkan, Allah menjatuhkan ke nol kembali dengan lantaran dengan cara Allah memberi musibah yang luar biasa, ratusan juta rupiah di usia aku di bawah 30 tahun. Kejadian 2012 bulan 4, mantan suami tertimpa musibah ratusan juta rupiah lah, yang ibu mertua rela jual truknya. Aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Bukan perjuangan mudah, tidak semudah yang untuk bukan tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja, teman-teman. Perjuangan pagi, sore, malam, seperti itu intinya. Ditemani anakku panas-panas, hujan-hujan, anakku tak tidurin di cakruan, diserambi orang, di rumah orang, tidur jalan sambil nenen, aku bungkus, aku gendong kalau nggak mau ditilap. Nah seperti itu perjuanganku. Jadi begitu aku direndahkan tuh, kira-kira aku orangnya gini, direndahkan tidak akan jadi sampah, tidak akan tumbang, dan disanjung tidak akan menjadi rembulan, tidak akan terbang, gitu teman-teman. Dan pada akhirnya Allah menakdirkan aku jadi seorang TKW, teman-teman, 2013 bulan 3. Karena apa, ibu mertua jual truk itu masih kurang, itu mempertahankan rumahku, baru bangun 1 tahun, lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya itu tadi. Jadi intinya biar nggak disita bank gitu teman-teman. Nah ternyata orang yang menghina aku saat itu intinya rumahnya masih kontrak, teman-teman, bedanya naik mobil gitu aja. Jadi intinya bangunan rumahku buat beli mobil kalau merek kayak punya dia bisa jajar 2, belum tanahnya depan jalan raya, strategis tuh. Sekarang nilai bukan ratusan juta lagi, teman-teman, kalau depan jalan raya strategis itu M gitu ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain atas dasar apapun. Itu tanah di rumah ibu mantan suami, teman-teman. Nah sekarang aku sudah cerai, ya itu dipakai mantan suami. Aku alhamdulillah jadi TKW Taiwan 7 tahun, 2019 bulan 10, atau bikin 1 tahun setelah kejadian, kena musibah 2 kali. Saat aku jadi TKW Taiwan kontrak ketiga baru kerja 7 bulan, yaitu 2019 bulan 10, uangku dibayar temanku 266 juta, orang Ngawi, Jawa Tengah, Kota Mijen. Teman seperjuangan tapi jalur aman, teman-teman. Itu aku kirim uang di toko Indo nggak bisa bantu. Terus dia menawarkan jasanya. Maaf teman-teman, aku keselak cabai. Terus akhirnya aku kasihkanlah itu uang ya ke temanku, udah aku anggap adik, biasanya amanah ya. Ternyata tidak dimasukkan di ATM tujuanku, dimasukkan di ATM adiknya dengan alasan ATM bilang blak blak blak. Terus ibunya yang stroke ya, itu saat aku nyuruh orang datang di rumahnya, katanya apa dirampok orang di jalan itu blak blak blak, intinya 1000 alasan tidak jelas lah gitu. Memang sudah direncanakan ya. Tapi alhamdulillah tabarakallah teman-teman, sebelum dia cabut dari Taiwan kan, temanku itu Triratna Ningsih namanya, panggilannya Nana kalau di Semarang, kalau di Taiwan Ana. Itu aku minta dikasih 66 juta, berarti kurang 200 juta teman-teman. Dia tuh cabut dari Taiwan tuh 2019 bulan 11 tanggal 15, dan itu pun masih aku kasih uang samu, teman-teman. Dia itu pinjam uang itu
tak ajak ke ATM tarik tunai 15.000 ente setara 7 juta, tapi dah ikut hitungan itu teman-teman ya, hitungan yang 266 juta sudah dikasih 66 juta itu kurang 200 juta aslinya tuh uang persediaan untuk beli mobil teman-teman, karena kan aku rujuk sama mantan suami kontrak kedua, cuti kedua 2019. Aku pikir itu rumah tanggaku akan baik-baik saja, terus itu aku beliin mobil untuk mantan suami ya, untuk kita, keluarga kita nantinya gitu. Ternyata Allah berkehendak lain, belum tersampai beli mobilnya, uangku aku kirim, ternyata sama temenku nggak dimasukkan ATM tujuanku, tapi jalur aman teman-teman. 2020 bulan 2 tanggal 9 tepatnya hari Minggu sudah aku urusi, dibantu bosku Taiwan ini yang aku ikuti dari 2013 bulan 3 sampai saat ini 2023 bulan 9, sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Itu dibantu 35.000 ente setara 17 juta setengah. Jadi jalur aman teman-teman, sudah ada pertanggungjawabannya hitam di atas putih tanda tangan, dan intinya jalur aman lah, sewaktu-waktu bisa kita urusi, karena itu bukan pihak hutang piutang teman-teman, tapi bisa dibilang itu apa ya, kalau dia tuh niat jahat bisa dibilang itu penipuan direncana atau penggelapan uang gitu teman-teman ya. Jadi tetap jalur aman, kita juga udah tahu rumahnya gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillahnya dia tuh mengasih alamat aku dulu. Jadi begitu teman-teman, dan alhamdulillah walaupun aku jadi TKW Taiwan yang dihina, direndahkan, dipandang sebelah mata atas kerjaanku, atas profesiku intinya ya teman-teman ya, babu, gajiku berapa, punya aku apa, diibaratkan tai atau tinja yang sudah tinjak-injak pakai kakinya yang tidak ada harganya, itu aku bersyukur, alhamdulillah berapa teman-teman, setidak-tidaknya aku sudah jadi babu atau TKW Taiwan, sudah mencapai cita-citaku. Ya seperti yang aku ceritakan, rumah sudah punya sendiri, tidak harus ngontrak, makan tidak harus beli. Nah, sudah pernah mempunyai usaha sendiri, sukses di usaha muda, terjatuh di usaha muda. Begitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi, jadi TKW Taiwan, aku selain bisa bangkit kembali seperti dulu, bisa tetap memegang usahaku kembali, alhamdulillah selain aku bisa nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, semenjak aku jadi TKW Taiwan, aku juga bisa nyenengin sesama di sekitar lingkunganku, janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja atau sakit, donasi masjid, donasi musola. Nah itu bagiku luar biasa teman-teman, dan bisa mencapai cita-citaku kembali satu persatu, tercapai rumah impian kedua, lantai satu, lantai dua, baru down finishing lantai satu, dan insya Allah ini tahun ini mau proses lantai dua dan bikin rumah lagi yang belakang rumah, tidak lagi lantai dua lagi, seperti itu. Jadi kita tidak boleh merendahkan sesama atas dasar apapun, dan alhamdulillah juga bisa investasi kembali kayak tanah gitu ya teman-teman. Kalau tanah ini investasinya dengan cara aku apa teman-teman, menggade teman-teman. Jadi bapakku alhamdulillah ini merawat 7 tempat tanah teman-teman, tapi yang tanah sendiri itu 2, yaitu yang tanah belakang rumah ada ternaknya itu yang beli masku sama aku gandengan itu tadi, tapi uangku tidak seberapa teman-teman ya, saat yang jalankan usaha banyak uang masku alias kakakku yang ada ternaknya itu, dan sama tanah yang masih punyanya bertiga, yaitu tante, paman, ibuku yang deket jalan itu. Nah yang 5 khusus sawah gade teman-teman, punya saudara semua luas-luas dan menghasilkan juga, sama bapakku yang khusus sawah gade 5 tempat itu ratusan juta juga teman-teman, kalau buat beli cash sudah dapat, tapi nggak apa-apa, kita menolong saudara kata ibuku, yang penting uang kita juga utuh, kita juga bisa mengapa teman-teman, merawat sawahnya itu mengeluarkan hasil juga kan. Nah yang dirawat bapakku sawahnya yang gede itu yang 2, yang luas-luas, yang dekat sawahnya bertiga, itu punya tanteku, punya ibuku, punya pamanku, masih sawah bertiga dari nenek dulu, itu ceritanya teman-teman. Gade yang sawah Pak Deku itu yang luas banget tuh, yang luas lah, intinya itu digarap bapak sendiri, sama rumah paman itu digarap bapakku sendiri. Jadi bapakku garap 4 tempat, merawat lah, mengolah lah itu 4 tempat. Yang 3 tempat tuh dirawat Pak D sendiri sama tante sama paman yang punya sawah sendiri. Begitu teman-teman. Dan alhamdulillah bisa menabung kembali, bisa investasi emas kembali. Nah itu bagiku luar biasa. Bisa nyenangin bersama, nyenangin keluarga, saudara.
saudara-saudara, kedua orang tua, anak itu luar biasa. Mortu atau ibunya mantan walaupun tidak seberapa rutin 1 bulan jatah teman-teman, karena aku berterima kasih merawat anakku dari aku tinggal di Taiwan ya 2013 bulan 3 sampai saat ini aku masih di Taiwan, tetap dirawat ibu mertua dengan baik. Walaupun aku sama mantan suami sudah cerai teman-teman ya, komunikasi tetap baik, berjalan dengan lancar antara kedua orang tua kita, silaturahmi baik, saling datang, saling mengabari, acara apapun saling datang, saling hadir. Nah, gitu teman-teman, jadi nggak ada permusuhan, perdendangan. Dan aku cuti pulang yang ketiga ini ya, aku kan ambil kontrak ke-4 ya, udah kerja 1,5 tahun, dan kemarin tuh nggak terasa ternyata kontrak ke-4 tuh sudah medical yang kedua teman-teman, 1,5 tahun, jadi kurang 1 kali medical, finish lagi 2025 bulan 3 finish teman-teman, finish kontrak ke-4, berarti genap 12 tahun. Nah, aku juga datang ke rumah ibu mertua itu Sabtu tanggal 12 bulan 8 2023. Nah, di situ rencana itu sambil ziarah makam karena aku lagi tamunya datang, nggak boleh ziarah makam teman-teman, ziarah makam nenek mantan suami dan kakeknya dan mamanya, baik banget tuh kakek nenek yang sayang ke aku, yang dulu tuh yang mengarahkan bikin rumah itu juga teman-teman, kakek mantan suami sama nenek dan kakek suami itu yang magangin kakek mantan suamiku jadi kami tua dulu, tapi yang jadi butuh keponakannya, rumah timurnya gitu. Dan ziarah makamnya akhirnya aku datang lagi yang kedua hari Sabtu tanggal 26 bulan 8 2023, aku sambil belanja. Pada akhirnya belanja yang mau dibawa ke Taiwan, akhirnya pulangnya aku diantarin bapak mertua karena bawa belanjaan banyak naik mobil. Nah, begitu teman-teman. Dan saat aku mau balik ke Taiwan, hari Jumat tanggal 1 bulan 9 2023, pagi menjelang siang, bapak mertua dan ibu mertua datang ke rumahku. Bawa mobil parkir di depan rumahku. Jadi semua orang tuh tahu antara kita, keluarga kita, antara mertua, mantan suami, saudara-saudaranya masih sambung baik gitu loh teman-teman ya. Kan sering datang ke rumahku juga gitu. Ya udah datang ke rumahku nangis gitu, intinya ibu mertua tuh pengennya aku masih tetap jadi menantunya gitu teman-teman. Intinya dulu tuh ibu mertua itu bisa memproduksi rangginang tapi tidak bisa memasarkan teman-teman. Nah, aku dulu saat masih tunangan ya 2005, calon menantu lah ya, intinya tak bantu masarin itu rangginangnya di pasar-pasar, di toko-toko. Alhamdulillah melejit, omsetnya sekarang kuintalan. Jadi nyetor di grosir-grosir di pasar Ndolopo itu menyeluruh dari utara Masjid Besar itu sampai tembus utara. Jadi semuanya menyeluruh tuh ambil dalam pasar. Bisa dihitung yang nggak ambil. Pelanggan-pelangganku dulu teman-teman saat aku jadi sales, aku kenalin. Dan aku bawa dulu rangginannya tuh packingnya itu masih apa ya teman-teman, belum rapi. Plastiknya aja masih tipis, sering rusak. Jadi sering dipegang-pegang para pelangganku, dan ada salah satu pelanggan yang berhati, namanya Bu Fatinah, dibenerin. Dan akhirnya rengginan ibu mertua melejit, omsetnya banyak, terus akhirnya pemakingannya bagus, ada labelnya, ada alamatnya, ada aneka rasa rangginan apa saja, maksudnya tertulis gitu loh teman-teman ya. Terus ada izin resmi pemerintah Depkes IPRT, bahkan sering didatangi pejabat-pejabat pegawai, sering mendapat undangan besar, dapat sumbangan pres dari pemerintah, sudah kirim ke luar Jawa juga, Sumatera, kintalan, grosir-grosir kintalan teman-teman konsepnya. Nah, mungkin ibu mertua ingat di saat perjuangan itu, dan aku saat anakku usia 3 bulan itu sudah aku ajari kerasnya kerja. Aku bantu ibu mertua, anakku aku tidurin di bawah di tikar, aku di atas seperti di meja ini, tapi ada rodanya, didorong gitu loh teman-teman, anakku di bawah aku memproduksi rengginang dari pagi kurang lebih jam 7 sampai jam 10 pagi, bantuin kintalan omsetnya. Dan akhirnya anakku mulai bisa merangkak-merangkak, itu kabur dari tikar, makan tanah, aku nggak tahu karena aku asik nyetak rengginang di atas. Nah, aku dudukin di kursi dorong teman-teman.
kursi dorong apa sepeda dorong gitu loh, aku tali selendang. Nah itu terus anakku usia 7 bulan itu nanti aku masih kerja mengerjakan rumahnya ibu mantan suami gede teman-teman ya, belakang depan terus ada dapur yang panjang gitu, dapur bersih terus dapur belakang kotor untuk produksi rangginang, itu masih ada lagi kayak tempat untuk memproduksi itu, lebar lah rumahnya, luas banget, itu aku bersihin semua. Belum nanti nyuci-nyuci kayak subluk-subluk banyak banget, kayak panci-panci banyak banget bekas untuk produksi untuk makan keluarga besar ya. Meja makannya saja ada 3 kalau nggak salah ya, jadi setiap keluarga itu satu grup gitu. Yang timur sendiri grupnya kakek nenek sama pamannya mantan suami, karena pamannya mantan suami itu istrinya kan di Taiwan ya. Kemarin yang aku kirim barang itu sering dulu ketemu aku saat Imlek, karena apa deket dengan rumah mamanya bosku, kerjanya dia, jadi aku bisa ketemu. Nah di situ terus keluarganya ibu mertua aku jadi satu, terus yang barat sendiri, yang tengah ya itu, terus barat sendiri itu apa itu bebas, jadi makanan bebas ya, apa saja boleh ambil. Nah seperti itu, gede banget. Jadi aku anakku usia 7 bulan mulai aku ajak pemasaran di pasar, order. Jadi kiri kanan tuh aku bawa rengginang. Satu tas itu isinya 5 kilo. Berarti tangan kiri kanan aku bawa 10 kilo sambil gendong anakku. Berat badanku kecil mungil 47 kilo, anakku gendut. Gobios berkeringat itu demi bantuin mertua ya. Terus habis itu kentalan ya, satu mobil full kalau kirim ke Dolopo. Tadinya ibu mertua nggak bisa memasarkan, bisa memproduksi. Nah aku masih jadi calon menantunya, sudah tunangan itu aku pasarin itu bareng-bareng teman-teman. Terus akhirnya melejit omsetnya kuintalan, pelanggannya banyak ratusan. Grosir-grosir, apalagi sekarang sudah ada Depkes, izin pemerintah ya resmi, itu makin enak masarinnya. Itu dapat izin resmi pemerintah itu dan dapat sumbangan pres sejak aku masih ada di rumah. Itu mungkin 2008 2009-an kali ya. Soalnya 2008 kan aku jalani usaha sendiri. Terus akhirnya aku jalanin usaha sendiri itu 2008 sampai 2012. Yang aku ceritakan modal 50.000, modal kepercayaan. Uangnya tanteku DP baju harga 75, aku sodorkan ke bos besar di Indonesia yang aku kenal dulu jadi sales di pasar, suka shopping baju. Aku diberi kepercayaan, aku sodorkan secara orderan, dilayani sesuai orderan, bahkan lebih, nilai jutaan rupiah, dikasih 2 terobos baju. Aku kelilingin. Pertama dulu keliling aku nggak berani sendiri, aku masih trauma naik motor, habis mengalami kecelakaan lumayan parah teman-teman sebelum nikah kurang 5 bulan, yaitu malam suro, yaitu bulan 1